Yes. Yes. Wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas TI F 2025. Kami akan menjelaskan praktikum dari simulasi deadlock menggunakan OS Simulator. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Elizabeth Siloy dengan 3 digit NIM terakhir 029. Saya Keila Putri Angelita Ardano dengan nomor NIM 250512048083. Saya Nurayatul Uma dengan 3 digit NIM terakhir 096. Untuk langkah selanjutnya, kami akan mendengarkan penjelasan mengenai jalannya simulasi ini. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Keila. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian awal dari simulasi deadlock menggunakan OS Simulator. Pertama yang harus dilakukan itu adalah memasukkan programnya ke simulatornya dulu. Di sini saya memakai program sederhana yang dinamai dengan A1 dengan resource-nya 1, lalu waktu tunggunya 3, dan resource 2-nya. Lalu setelah itu kita compile. Nah, sembari menunggu di compile, nah setelah dia sudah selesai di compile, kita harus load programnya ini ke memori biar dia menjadi sebuah proses. Kode sudah selesai disimpan di memori. Nah, lalu kita harus memasukkan program lagi, proses lagi, karena seperti yang kita tahu di simulasi deadlock itu hanya akan terjadi jika terdapat 2 atau lebih proses yang ada di dalamnya. Ini untuk proses selanjutnya kita namai dengan A2, resource-nya kita ganti menjadi 2, dan resource 2-nya kita menjadi 3. Dan waktu tunggunya sama. Lalu kita compile. Setelah itu load di memori. Nah, bisa dilihat di sini sekarang ada 2 program atau progress. Lanjut, kita di sini bakal memakai ada 4 progress. Nah, sudah. Di sini bisa dilihat ada 4 program disk yang akan diproses nanti. Lalu kita bisa pencet yang virtual OS. Nah, di sini kita bisa setting nih untuk programnya nanti, untuk simulasinya. Jadi di sini kita bisa schedulernya kita memakai round robin. Nah, pada simulator ini kami menggunakan metode round robin. Nah, round robin itu adalah sebuah metode penjadwalan proses yang memberikan jatah waktu atau time quantum kepada setiap proses secara bergantian kan. Nah, di sini untuk time slice-nya kita ganti menjadi 10 ticks, dan untuk kecepatan CPU-nya kita fullkan jadi fast.
Nah, setelah itu untuk melihat resourcesnya bekerja, kita bisa lihat di view, kita klik view resources. Nah, ini yang akan bekerja nantinya. Sebentar. Sudah. Jadi pertama kita bikin queue-nya terlebih dahulu dengan cara menekan tombol program name-nya. Urut aja nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah terlihat kan ada 4 proses yang siap untuk diproses yang sekarang berada di antrian. Setelah itu kita bisa langsung saja start ini di OS control. Nah, ini kita bisa start. Nah, dia akan memproses. Ini ada running proses. Ini berarti proses yang sedang diproses sekarang. Lalu ada waiting proses. Ini tuh untuk proses yang keluar masuk dari antrian atau queue. Nah, seperti yang bisa dilihat kan di situ tadi satu proses kan udah memegang resource tertentu, tetapi masih membutuhkan resource lainnya yang sedang dipakai juga oleh proses yang berbeda. Dan di sisi lain, proses lain kan juga nunggu resource yang sedang digunakan oleh proses yang pertama tadi. Nah, kondisi tersebutlah yang menyebabkan deadlock. Inilah deadlock yang ada tandanya merah ini berarti dia ada deadlock. Nah, deadlock ini sendiri adalah kondisi ketika beberapa proses ini saling menunggu resource yang sama yang tidak bisa dilepas sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Akibatnya sistem menjadi berhenti atau macet karena semua proses berada dalam keadaan menunggu. Nah, dalam kondisi ini kita bisa rilis salah satu prosesnya aja, nanti deadlock-nya bisa terselesaikan. Nah, bisa dilihat setelah kita rilis salah satu dari resource-nya tadi, dia langsung menyelesaikan dari problematika deadlock-nya tadi, sehingga semua resource-nya sekarang menjadi tersedia. Selanjutnya ada cara untuk prevent dan recover yang akan dijelaskan oleh teman saya, Maria, untuk prevent-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 cara prevent untuk deadlock. Yang pertama, untuk mencegah deadlock adalah menghilangkan kondisi mutual exclusion. Mutual exclusion berarti suatu research hanya dapat digunakan oleh suatu proses pada satu waktu. Jika memungkinkan, research dibuat dapat digunakan secara bersama-sama oleh beberapa proses. Contohnya pada file yang hanya dibaca, beberapa proses dapat mengakses file tersebut secara bersamaan tanpa menimbulkan konflik. Namun caranya ini nggak terlalu bisa diterapkan karena ada research tertentu yang memang harus digunakan secara eksklusif seperti printer. Selanjutnya,
Yang kedua adalah menghilangkan kondisi hold and wait. Kondisi ini terjadi ketika sebuah proses sudah memegang research tertentu, tetapi masih meminta research lain. Untuk mencegahnya, sistem dapat mengharuskan proses meminta seluruh research yang digunakan sekaligus di awal. Jika semua research tersedia, proses dapat berjalan. Jika tidak, proses harus menunggu sampai semuanya tersedia. Dengan cara ini, tidak ada proses yang menahan satu research sambil menunggu research lainnya. Selanjutnya yang ketiga, menghilangkan kondisi circular wait. Circular wait ini terjadi ketika beberapa proses saling menunggu research secara melingkar. Pencegahannya dilakukan dengan memberikan urutan atau prioritas pada setiap research. Setiap proses yang telah ditentukan, sebagai contoh, jika urutan research adalah R1 kemudian R2, maka proses tidak boleh meminta R2 terlebih dahulu, meminta R1. Dengan adanya urutan-urutan ini, siklus penantian tidak akan terbentuk sehingga deadlock dapat dicegah. Jadi dari ketiga metode ini, tujuan utamanya itu untuk menghilangkan salah satu syarat terjadinya deadlock. Karena deadlock hanya dapat terjadi jika semua syarat terpenuhi secara bersamaan. Maka dengan menghilangkan salah satu syarat, seperti mutual exclusion, hold and wait, atau circular wait, kondisi deadlock dapat dicegah dan sistem dapat berjalan dengan stabil. Berikut demonstrasinya. Jadi yang pertama itu untuk disallow, hold, and wait. Itu seperti tadi kita masukkan dulu prosesnya ke queue. Lalu setelah itu kita centang untuk yang prevent, kolom prevent, disallow, hold, and wait-nya. Setelah itu bisa di start. Nah, seperti yang bisa dilihat dengan kode program yang sama, ketika tadi kita tidak menggunakan disallow, hold, and wait, itu kan ada yang namanya terjadi deadlock kan. Tetapi sekarang ketika sudah kita menggunakan salah satu metode prevent yaitu disallow and wait, dia tidak terjadi deadlock sama sekali. Selanjutnya untuk yang disallow, circular, and wait.
Untuk yang di slow circular and wait seperti tadi caranya yaitu dengan memasukkan progress ke queue-nya lalu diklik untuk centang yang disallow circular and wait. Ininya untuk yang disallow hold and wait-nya kita unclick. Selanjutnya untuk yang use total ordering.
Bisa dilihat juga untuk yang memakai metode use total ordering, dia tidak ada deadlock-nya sama sekali. Selanjutnya untuk recovery-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lailatul. Baik, demokrasi selanjutnya yaitu selain ada metode prevent, di sini juga ada metode recover yang terdiri atas dua. Yang pertama ada about process, yang kedua ada press recurses. Pada about process ini konsepnya adalah untuk menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan recurses dan memecah deadlock. Pada strategi yang utama, yaitu setelah semua rekurse berhasil dijalankan, tadi ada pesan error namun hanya sebentar dan jalan lagi kembali yang menandakan bahwa metode recurses ini berhasil untuk menghentikan deadlock tersebut. Selanjutnya di sini ada recurses yang dimana konsepnya adalah ambil paksa recursive dari proses tertentu dan diberikan ke proses lain untuk memecah data. Untuk langkah-langkahnya sendiri ada selecting of victim, lalu rollback, lalu yang terakhir starvation prevention. Di sini kami akan menemukan sama seperti sebelumnya, deadlock hampir saja terjadi, namun proses tetap berjalan dengan lancar. Hal tersebut menandakan deadlock berhasil dicegah menggunakan recursive jenis ini. Jadi proses masih tetap berjalan. Nah, untuk demonstrasinya yang pertama kita kayak tadi kita load dulu programnya ke queue, lalu nanti bisa dicentang yang about processes terlebih dahulu.
Nah, seperti yang dilihat tadi sempat ada warning kalau deadlock-nya terjadi, tetapi setelah itu dia langsung merecover dirinya sendiri sehingga deadlock-nya tidak jadi terjadi. Lanjut untuk yang preempt resources. Lalu yang terakhir ada tombol Do Not Detect. Ini fungsinya jika Anda tidak ingin menampilkan pesan error atau pesan yang menampilkan bahwa program yang dijalani mengalami deadlock, maka bisa memencet tombol Do Not Detect tersebut seperti yang kami demokan. Namun jika ingin deadlock dapat tetap terjadi, sebelumnya pada metode Provide dan Recover, jangan menentang atau memilih apapun agar si detect itu tetap terjadi. Jadi dapat kita amati jika saat menjalankan proses tersebut tiba-tiba berhenti yang menandakan bahwa deadlock telah terjadi, namun do not detect ini kami tidak merekomendasikan karena saat deadlock terjadi tidak muncul pesan kesalahan, jadi membuat kita menjadi bingung apakah ini terjadi deadlock atau tidak. Sudah dijelaskan dari tadi yang alur sampai prevent dan recovery. Sekian presentasi praktikum kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.